Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-49. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, dengan hati yang berat Ken Arok itu mendorong kudanya maju beberapa langkah. Dengan hati yang berdebar-debar, ia mendekati Mahesa Agni yang sedang marah bukan buatan. Ketika Mahesa Agni itu melihat Ken Arok, maka ia pun terkejut bukan kepalang. Bahkan dengan serta-merta ia berteriak, "Kau Ken Arok, kau turut dalam perampokan ini pula." Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Hatinya terguncang mendengar pertanyaan itu, sehingga ia tidak segera dapat menjawabnya. Mahesa Agni pun bergeser maju mendekati Ken Arok itu. Betapa marahnya hati anak muda itu. Dan tiba-tiba ia berhadapan dengan seorang yang pernah dikenalnya. Karena Ken Arok tidak segera menjawab, maka Mahesa Agni itu berkata pula, "Hei Ken Arok, apakah kau termasuk dalam gerombolan itu pula?" "Agni," jawab Ken Arok perlahan, "jangan menuduh aku demikian. Kau harus tahu siapakah aku dan siapakah yang melakukan perampasan itu. Aku tidak mempunyai pilihan lain, sebab aku adalah seorang hamba." "Hah?" sahut Agni. "Apakah arti kata-katamu dahulu? Apakah kau kini berdiri di jalan yang sempit yang akan sampai ke gerbang kedamaian abadi? Apakah kau telah menghindarkan dirimu dari jalan yang lebar dan halus, namun akan sampai pada pusat kehancuran?" Ken Arok tiba-tiba menundukkan wajahnya, namun ia terkejut ketika ia mendengar Akuwutu Mapel berteriak, "Ken Arok, pecahkan kepalanya atau kau aku gantung di alun-alun." Ken Arok itu mengangkat wajahnya, desanya, "Agni, aku tidak dapat berbuat lain." "Bagus," sahut Agni lantang. "Aku sudah menyangka betapapun kau mencoba membersihkan dirimu, tetapi kau sebenarnya adalah seorang pembunuh. Dimanapun kau berada, dalam kesempatan apapun, maka kau akan kembali ke jalan yang kotor itu. Kalau kau telah pernah mencoba mencuci tanganmu yang kau kotori dengan darah korbanmu di sepanjang hutan karautan, maka sekarang kotori tanganmu dengan darahku, dengan darah adikku itu, Ken Dedes." "Agni!" Ken Arok itu berteriak keras-keras, "Cukup! Cukup!" "Tidak!" sahut Agni tidak kalah kerasnya. "Kau harus bercermin. Kau harus melihat wajahmu itu, wajah yang dipenuhi oleh kotoran duniawi. Apakah seorang pendeta yang kukatakan bernama Lohgawi itu mendidikmu untuk membunuh, merampok dan memerkosa dengan cara yang terhormat ini?" "Cukup! Cukup!" Wajah Ken Arok itu tiba-tiba menyala dan digesernya kudanya beberapa langkah maju. Tetapi Mahesa Agni pun benar-benar sudah siap. Ia kini bukan Mahesa Agni yang bertempur di padang rumput karautan itu. Namun sebenarnya Ken Arok itu pun bukan Ken Arok yang berada di padang itu pula. Dengan bekal kekuatan yang tersimpan di dalam tubuhnya sejak ia dilahirkan, ia telah menerima beberapa tuntunan dalam tata perkelahian. Dan karena tuntunan yang sedikit itu saja, Ken Arok benar-benar menjadi seorang anak muda yang luar biasa.
Tetapi ketika ia telah benar-benar berhadapan dengan pandangan mata Mahesa Agni yang tajam, tiba-tiba disadarinya akan dirinya, bahkan dikenangnya, waktu Mahesa Agni menjadi seperti orang gila berteriak di padang rumput menantangnya. Kenapa waktu itu ia tidak menjadi marah dan bahkan ia dapat meredakan kemarahan anak muda itu? Kini kembali ia mendengar Mahesa Agni berkata, "Ken Arok, kalau kini kita bertempur, maka bertanyalah kepada hati nuranimu, siapakah yang berpijak pada kebenaran seperti yang pernah kau impikan?" Tiba-tiba Ken Arok itu menggeleng, wajahnya menjadi suram, dan ia pun berbisik, "Agni, kalau kau akan membinasakan aku, binasakanlah. Aku harus melawanmu. Tetapi percayalah, aku tidak akan bertempur sungguh-sungguh. Aku harus menghalangimu. Meskipun tidak demikian kata hatiku. Kau berada di atas kebenaran, sedang aku berada dalam kesulitan-kesulitan karena kedudukanku. Nah, terserahlah padamu. Jangan banyak ribut, aku sudah siap. Jangan berteriak-teriak, aku sudah menyerah meskipun aku harus bertempur." Mahesa Agni yang marah itu tidak sabar lagi apapun yang akan dilakukan oleh Ken Arok. Namun ia harus menyingkirkan semua orang yang mencoba menculik Ken Dedes itu. Ketika sekali Mahesa Agni itu mengerling ke arah kuda sempana, maka nyala di dalam hatinya seakan-akan tersiram minyak, sehingga melonjaklah api yang memanasi dadanya. Dengan serta-merta Mahesa Agni itu meluncur dengan dahsyatnya, langsung menghantam pelipis Ken Arok. Namun dengan gerak naluriah, Ken Arok menghindarkan dirinya, sehingga Mahesa Agni itu seakan-akan terbang di sampingnya. Cepat Ken Arok mengangkat tangannya, dan sebuah ayunan yang keras mengarah ke tengkuk Agni. Namun tiba-tiba tangan itu seakan-akan tersentak, sehingga ketika tangan itu benar-benar menyentuh tubuh Agni yang terdorong oleh kekuatan tangannya dan kemarahan yang meluap-luap, serta kecepatan bergerak Ken Arok yang seperti tatit, maka sentuhan itu benar-benar tidak berarti. Ken Arok menahan sekuat-kuatnya untuk tidak melukai lawannya. Namun Mahesa Agni merasakan sentuhan itu seperti pernah dirasakannya, sentuhan hantu padang rumput karautan. Namun kini gerak Ken Arok benar-benar mencerminkan kematangan gerak dalam unsur yang teratur. Karena itu, maka dada Mahesa Agni berdesir karenanya. Hantu itu tidak lagi berbuat sekasar pada saat ia pertama kali bertemu, sehingga dengan demikian kekuatan-kekuatan yang ada di dalam tubuh Ken Arok sejak ia dilahirkan dilambari dengan kecepatan gerak yang mengagumkan. Maka Ken Arok benar-benar seorang yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Mahesa Agni yang marah itu benar-benar tidak dapat melihat kemungkinan-kemungkinan lain daripada bertempur mati-matian. Bahkan dengan penuh kemarahan ia berteriak, "Ayo, kenapa kalian tidak maju bersama-sama?" Ken Arok menarik nafas. Ia bersiap kembali ketika kuda Mahesa Agni berputar dan kembali sebuah serangan melandanya. Namun kali ini Ken Arok benar-benar menjadi terkejut. Mahesa Agni itu sama sekali tidak menyerang tubuhnya. Namun tiba-tiba anak muda itu langsung meloncat dari kudanya dan menghantamkan tubuhnya kepadanya. Sehingga dengan demikian maka Ken Arok pun kehilangan keseimbangannya dan keduanya jatuh berguling dari atas kuda mereka. Namun sesaat kemudian mereka telah bangkit kembali, bahkan masing-masing telah bersiap dalam sikap yang meyakinkan.
Tunggul Ametung yang melihat perkelahian itu mengerutkan keningnya. Perkelahian itu benar-benar menarik perhatiannya, sehingga untuk sesaat dilupakannya kuda Sempana yang duduk di atas kudanya dengan tegang. Berbagai perasaan timbul di dalam benak kuda Sempana itu. Ia ingin perjalanannya tidak terganggu. Namun anak muda itu menjadi iri melihat kelincahan Ken Arok. Sebab apabila Aku Tumapel itu benar-benar tertarik melihat keterampilan anak muda itu, maka kedudukan pelayan baru itu akan menjadi semakin baik di sampingnya. Bahkan kuda Sempana itu takut bahwa perhatian Tunggul Ametung akan seluruhnya tercurah kepada Ken Arok itu. Namun apabila Ken Arok itu tidak dapat memenangkan perkelahian itu, maka ia sendiri harus berhadapan dengan Mahesa Agni, dan ia menyadari bahwa ia tidak akan dapat mengalahkannya. Dalam pada itu, perkelahian antara Mahesa Agni dan Ken Arok itu pun menjadi semakin sengit. Mahesa Agni benar-benar telah mengerahkan segenap kemampuannya, ditumpahkannya semua kecakapan yang dimilikinya. Namun lawannya pun memiliki kelincahan yang luar biasa, apalagi kembali pengalamannya berulang. Tubuh Ken Arok itu benar-benar seperti menjadi kebal. Betapapun juga ia berhasil mengenainya dengan segenap kekuatan, dan bahkan sekali ia berhasil melemparkan anak muda itu. Namun kembali Ken Arok meloncat bangkit dan bertempur selincah burung seriti yang menyambar di udara. Tetapi karena kemarahan yang telah memuncak sampai ke ubun-ubunnya, Mahesa Agni sama sekali tidak melihat bahwa Ken Arok telah melewatkan berpuluh-puluh kesempatan yang akan dapat melumpuhkan Mahesa Agni itu. Setiap kali serangannya akan berhasil, maka dengan tanpa disadarinya, Ken Arok itu menjadi bingung, sehingga serangannya itu menjadi urung, dan bahkan kadang-kadang dengan serta-merta tangannya yang tepat mendarat ke tengkuk lawannya itu, digesernya beberapa jari, sehingga hanya menyentuh pundaknya. Namun Mahesa Agni kemudian menjadi tidak sabar lagi. Ketika mereka telah bertempur beberapa saat dan Mahesa Agni merasa bahwa ia tidak akan berhasil melumpuhkan lawannya, maka tidak ada alasan yang dapat menahan dirinya mempergunakan ilmunya yang tertinggi, Gundala Sosro. Ilmu simpanan yang seharusnya tidak dipancarkan apabila keadaan tidak memaksa, tetapi kini ia berhadapan dengan kekuatan di luar kemampuannya untuk melawan dengan tenaganya yang wajar. Karena itu, maka tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Ken Dedes selain ilmunya itu. Karena itu, maka dengan cepatnya Mahesa Agni meloncat surut, dengan serta-merta disilangkannya tangannya di muka dadanya dan dipusatkannya segenap kekuatan lahir dan batin untuk menyalurkan getaran di dalam dadanya dalam ilmunya Aji Gundala Sosro. Ken Arok melihat sikap Mahesa Agni itu, terasa sesuatu berdesir di dalam dadanya. Segera ia pun mengerti bahwa Mahesa Agni sedang memusatkan segenap kekuatannya. Karena itu maka Ken Arok itu pun sadar bahwa ia harus menghadapi kekuatan yang pasti bukan main dahsyatnya. Sesaat Ken Arok itu tegak mematung, namun kemudian tampak ia memiringkan tubuhnya.
Ia sudah berjanji di dalam dirinya bahwa ia sama sekali tidak berhasrat memenangkan perkelahian itu. Ia sudah bertempur dan ia sudah melakukan kewajibannya. Kalau kemudian ia dikalahkan oleh lawannya adalah kemungkinan yang wajar. Sewajar kalau ia memenangkan pertempuran itu, atau sewajar kalau perkelahian itu berakhir dengan luluhnya kedua belah pihak. Sebab memang hanya ada kemungkinan itu yang dapat terjadi. Kalah, menang, atau bersama-sama menjadi lumpuh. Dengan demikian maka Ken Arok itu pun segera mempersiapkan diri untuk menerima kedahsyatan ilmu lawannya. Dibangkitkannya segenap daya tahan di dalam tubuhnya menurut petunjuk yang pernah diterimanya. Namun tenaga yang tersimpan itu terlalu banyak sehingga tubuh Ken Arok itu tiba-tiba seakan-akan telah berubah menjadi sebuah patung baja. Namun sama sekali tak terlintas di dalam otaknya untuk menciderai Mahesa Agni. Ia berbuat demikian hanya sekedar untuk tidak mati meskipun seandainya ia terluka. Namun sebenarnya lah bahwa Ken Arok itu mempunyai beberapa keanehan yang tidak dimiliki orang lain dan bahkan tidak disadarinya sendiri. Tetapi kemudian terjadilah hal yang tidak disangka-sangka. Selagi Mahesa Agni sedang membangunkan kekuatan yang berada di dalam tubuhnya dan selagi kekuatan itu masih belum sempurna, tiba-tiba Mahesa Agni itu mengeluh pendek. Selangkah ia terdorong ke depan dan kemudian terhuyung-huyung ia memutar tubuhnya. Terdengarlah suaranya menggeram. Curang! Bukan saja Mahesa Agni yang menjadi sangat terkejut, namun Ken Arok pun menjadi terkejut bukan buatan. Ketika ia memandang punggung Mahesa Agni, maka dilihatnya darah mengalir dari sebuah luka, dan pada luka itu masih menancap sebatang anak panah. Darah Ken Arok itu pun tiba-tiba menggelegak melihat peristiwa itu. Hilanglah segenap Subosito dan hilanglah segala akal dari kepalanya. Ia melihat sesuatu yang sama sekali tidak adil. Karena itu dengan serta-merta Ken Arok itu meloncat ke arah prajurit yang berdiri di tepi parit. Ternyata prajurit itu telah berhasil menguasai dirinya kembali dan dengan panah berburunya ia telah melukai punggung Mahesa Agni. Namun ia menjadi sangat terkejut ketika Ken Arok itu tiba-tiba meloncat ke arahnya dengan wajah yang menyala-nyala. Pada saat itu pun Ken Arok sedang membangunkan kekuatan yang ada pada dirinya. Meskipun cara-cara yang dipakainya berbeda dengan cara-cara yang lazim, namun ternyata anak muda itu telah berhasil pula. Karena itu, maka kekuatannya seakan-akan menjadi berlipat-lipat. Daya loncatnya pun menjadi jauh lebih panjang dibandingkan dengan saat-saat yang wajar. Karena itu segera ia mencapai prajurit yang curang itu. Semua orang menjadi terkejut bukan kepalang, bahkan jantung mereka seakan-akan membeku ketika mereka melihat apa yang kemudian terjadi. Akuwu Tunggul Ametung, kuda Sempana dan bahkan Mahesa Agni sendiri dengan serta-merta Ken Arok itu menghantam dada orang berkumis tebal itu sambil menggeram. Setan yang licik! Tetapi prajurit itu sama sekali tidak sempat berbuat apa-apa. Ia memang mencoba menahan pukulan Ken Arok itu dengan kedua belah tangannya. Namun ternyata akibatnya gegirisi. Terdengar prajurit berkumis tebal itu berteriak dan disusul dengan derak tulang-tulang yang patah.
Tulang tangannya dan beberapa tulang iganya, tangan Ken Arok yang marah itu seakan-akan berubah menjadi segumpal besi yang menghantam dada prajurit berkumis tebal itu, sehingga prajurit yang malang itu kemudian terlempar beberapa langkah, terbanting di tanah, dan mati seketika itu juga. Kuda Sempana yang melihat peristiwa itu menjadi sangat cemas. Ia menjadi tidak mengerti sama sekali apakah sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Ken Arok itu. Apakah ia sedang membela kepentingannya melawan Mahesa Agni atau apa? Ternyata anak muda itu menjadi sangat marah ketika ada orang lain yang membantunya. Apakah hanya sekedar karena harga dirinya dilanggar dengan memberikan bantuan itu? Ternyata bukan saja kuda Sempana yang menjadi bingung. Aku Tumapel itu pun melihat semua peristiwa itu dengan wajah yang tegang. Bahkan akhirnya ia menjadi curiga apakah Ken Arok sebenarnya tidak berpihak kepada Mahesa Agni. Sebagai seorang yang cukup memiliki ilmu yang tinggi, Aku Tunggul Ametung telah menyimpan beberapa keraguan ketika ia melihat cara Ken Arok bertempur. Apalagi kini ia melihat apa yang dilakukan oleh Ken Arok itu. Karena itu, tiba-tiba tangannya meraba pelana kudanya dan disentuhnya tangkai pusakanya. Sebuah tongkat penggada yang terbuat dari besi yang berwarna kuning menyala. Pusaka yang luar biasa yang tak pernah terpisah daripadanya. Ketika terasa pada jari-jarinya sentuhan tangkai pusakanya itu, maka Tunggul Ametung itu pun menjadi tenang. Ia percaya betul bahwa tak ada manusia di dunia yang mampu mempertahankan dirinya melawan pusaka itu. Namun Tunggul Ametung itu masih tetap tidak berbuat sesuatu. Bahkan ia sependapat ketika kuda Sempana berkata, "Tuanku, marilah kita mendahului mereka kembali ke Tumapel." Tunggul Ametung tidak menjawab, tetapi segera kudanya dikejutkannya, dan dengan satu loncatan panjang, maka kuda itu pun mulai berpacu diikuti oleh kuda Sempana. Mahesa Agni terkejut melihat kuda-kuda yang berlari itu. Dengan suara yang serak parau, ia berteriak, "Kuda Sempana, berbuatlah sebagai jantan sejati." Tetapi kuda Sempana tidak mau mendengarnya. Kudanya berlari semakin kencang. Mahesa Agni yang telah terluka itu menjadi bingung. Ketika ia mencoba untuk berlari ke kudanya, maka tubuhnya serasa menjadi semakin lemah. Bahkan kemudian ia pun jatuh tertelungkup ketika ujung kakinya menyentuh seonggok batu di tepi jalan. Ken Arok yang melihat Mahesa Agni itu jatuh, segera berlari kepadanya. Dicobanya untuk menolongnya, namun terdengar Mahesa Agni itu membentaknya. "Ken Arok, apakah kita akan bertempur terus sampai salah seorang di antara kita mati?" Ken Arok menundukkan wajahnya, desisnya, "Mahesa Agni, aku tidak tahu apakah sebenarnya yang sedang bergolak di dalam kepalaku. Aku menjadi sedemikian bingungnya menghadapi keadaan ini. Keadaanku sebagai hamba aku dan keadaan perasaanku sendiri." Mahesa Agni menyeringai sesaat, terasa punggungnya menjadi pedih, namun ia masih belum melepaskan kekuatan yang telah dibangkitkan dalam ilmunya Gundala Sosro. Tetapi betapa tubuh manusia itu mempunyai kemampuan yang sangat terbatas, betapa seseorang merasa dirinya pilih tanding, kuat tanpa lawan, namun akhirnya harus mengakui bahwa dirinya hanya seorang makhluk yang kecil.
yang hanya dapat berkehendak, bertekad dan berikhtiar, tetapi akhirnya harus diakuinya bahwa kekuatan dan kekuasaan yang ada di dalam dirinya adalah sedemikian kecilnya, dan kini Mahesa Agni yang memiliki ilmu yang pilih tanding, Gundala Sosro itu pun harus menderita karena luka di punggungnya, meskipun ilmu itu telah menolongnya memperkecil kemungkinan yang dapat ditimbulkan oleh anak panah itu. Untunglah bahwa pada saat anak panah prajurit yang berkumis tebal itu mengenai punggungnya, maka Mahesa Agni telah siap dengan ilmunya Gundala Sosro, sehingga demikian kulitnya tersentuh ujung panah itu, maka segera kekuatan-kekuatan yang berada di dalam tubuhnya melawannya. Tetapi Mahesa Agni bukanlah seorang yang kebal, sehingga karena itulah maka kulitnya ternyata tembus juga oleh tajamnya anak panah. Namun anak panah itu tidak menghunjam terlalu dalam. Meskipun demikian, cukup untuk melumpuhkannya, meskipun tidak dapat membunuhnya. Ken Arok yang melihat Mahesa Agni terbaring itu pun menjadi bersedih, tetapi Mahesa Agni tidak mau ditolongnya. Dengan susah payah, anak muda itu berusaha bangkit dan duduk bertelekan kedua tangannya. Wajahnya menjadi pucat dan bibirnya menjadi gemetar. "Mahesa Agni," berkata Ken Arok, "kau terluka, kau harus segera mendapat pertolongan." "Jangan mengigau, Ken Arok," sahut Mahesa Agni. "Kau ingin membunuh aku dengan tanganmu. Karena itu kau tidak mau melihat prajurit itu melukai aku. Nah, sekarang terserah kepadamu. Apakah kau akan membunuh aku, atau kau akan menunggu sehingga aku sembuh dan kita dapat berhadapan sebagai laki-laki?" "Tidak, Agni," jawab Ken Arok. "Aku tidak ingin berbuat demikian. Aku benar-benar berada dalam kebingungan." "Itu telah mencerminkan kegoyahan pendirianmu, kegoyahan sikapmu. Kalau kau benar melihat bahwa kebenaran telah dilanggar oleh Aku Tunggul Ametung, kenapa kau tidak berani menghalanginya meskipun berakibat mati?" "Ya," Ken Arok itu menundukkan wajah. "Aku sadari keadaan itu. Aku menjadi bimbang dan tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Namun aku sebenarnya telah berusaha untuk setidak-tidaknya tidak membantu perbuatan itu. Aku tidak melawanmu dengan segenap kekuatanku." "Kau terlalu sombong," bentak Mahesa Agni keras, namun kemudian ia menjadi semakin lemah. "Kenapa kau tidak berkelahi dengan sekuat tenagamu? Apakah kau ingin mengatakan bahwa tidak dengan sekuat kemampuanmu kau telah dapat mengimbangi kekuatanku?" "Tidak, tidak," potong Ken Arok cepat-cepat. "Maksudku, aku tidak hendak melawan ilmumu yang terakhir, yang akan kau lepaskan dengan ilmu yang tersimpan rapat-rapat di dalam diriku. Aku hanya ingin melindungi diriku, supaya aku tidak mati. Sesudah itu, biarlah seandainya aku kau kalahkan." Mahesa Agni tidak dapat membantah kata-kata itu. Sebenarnya secara jujur ia pun merasakannya bahwa Ken Arok telah melepaskan beberapa kesempatan yang sebenarnya dapat dipergunakan sekurang-kurangnya untuk memperlemah serangannya. Namun kesempatan-kesempatan itu dibiarkannya atau dipergunakannya dengan ragu-ragu. Apalagi ketika kemudian Mahesa Agni menatap wajah Ken Arok yang tunduk, tampaklah bahwa kejujuran memancar dari wajah itu, wajah yang suram seakan-akan penuh penyesalan. Karena itu, maka hati Mahesa Agni pun menjadi agak mereda. Kemarahannya tidak lagi menyala di dalam dadanya. Itulah sebabnya maka kini pedih dan nyeri pada punggungnya itu mulai terasa semakin menyengat-nyengatinya.
Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.